Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ocha bercerita dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang ditulis oleh Heri Wijaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Ocha bercerita ini lebih berkembang lagi, dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Ocha bercerita. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berlama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Pocong Nagih Janji bagian 2. Mbah Bejo lalu mengambil dupa yang menyala sejak tadi, kemudian arahkan asap dupa itu ke arah tali pocong yang ada dalam genggamannya. Saat tali pocong itu terkena asap dupa, tangan Mbah Dino mulai gemetar. Mulutnya mulai komat-kamit membaca mantra, kedua matanya terpejam. Dia datang, kata Mbah Dino sambil membuka mata. Siapa Mbah? Kalau kalian mau tahu, gocap dulu. Buru-buru Dani membuka dompetnya kembali. Ia berikan uang kertas berwarna biru itu kepada Mbah Dino. Sambil memasukkan uang itu ke celengan, Mbah Dino kembali menjelaskan. Pocong itu bernama Joko. Dia gak tenang. Dia dendam. Dia kecewa. Kata Mbah Dino dengan nada gemetar seakan menahan sebuah energi kuat yang menyerang dirinya. Kenapa begitu Mbah? Dia gak sendiri. Ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengontrol pocong ini. Desa kalian dalam masalah besar. Aaf. Dia terus menyerang, Mbah gak bisa tahan. Angin kencang mulai bertiup kencang, sementara Mbah Dino terus mengepalkan tangannya sekuat tenaga. Jangan sampai tali pocong itu lepas dari genggamannya. Mbah tahan. Tahan. Dani dan Bejo mulai panik. Bisa sih, bisa Mbah tahan asal dikasih gocap lagi, kata Mbah Dino. Dani menoleh ke Bejo. Jo, kamu ada uang gak? Ada sih. Kasih aja, nanti aku ganti di rumah. Sesuai permintaan Dani, Bejo merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan uang pecahan 50.000. Dalam keadaan genting, Mbah Dino sempat-sempatnya menerima uang itu dan memasukkannya ke celengan. Akibatnya, ia lengah dan tali pocong itu lepas kemudian melayang dengan sendirinya. Mbah kenapa ini? Mbah? Dani dan Bejo panik, angin semakin kencang. Seakan berputar-putar di dalam rumah Mbah Dino. Sebuah asap tebal pun muncul, pelan-pelan asap itu berubah menjadi sebuah gumpalan putih yang berdiri di hadapan mereka. Dani dan Bejo sudah bisa menebak siapa yang datang. Asap itu pun mulai membentuk menjadi sesosok pocong yang wajahnya mirip dengan Joko. Dani dan Bejo ketakutan bukan main, keduanya langsung meringkuk di pojokan. Mbah! Mbah! Usir dia, Mbah! Teriak Bejo yang panik ketakutan. Pocong itu memasang wajah marah ke arah mereka semua, matanya melotot dan lidahnya menjulur keluar. Mbah Dino tanpa rasa takut menatap sosok pocong itu, tak mau kalah dengannya. Ia mengatur napas dan berusaha tetap tenang. Mbah akan urus dia, asalkan dikasih gocap lagi. Pasti semua lancar, ucap Mbah Dino. Tanpa pikir panjang, Bejo langsung melempar uang 50.000 ke arah Mbah Dino. Bagus, kata Mbah Dino sambil memasukkan uang itu ke celengannya. Pandangannya lalu beralih kembali ke pocong itu. Mau apa kamu? Kenapa kamu ganggu warga desa? Tanyanya pada pocong itu. Lancang sekali kalian mengambil barang yang bukan hak kalian. Pocong itu mulai bicara dengan suara serak dan berat, tapi Bejo masih bisa mengenali suara itu. Suaranya persis suara Joko. Mereka berdua tetap meringkuk dan enggan melihat karena takut. Aku tanya kenapa ganggu warga desa? Jawab, tegas Mbah Dino. Karena aku marah, mereka semua tak tahu diri. Sudah dikasih semuanya, tapi malah membelot. Mereka harus dikasih pelajaran. Mbah Dino memasang wajah tegas. Kamu itu udah meninggal, semua hal di dunia ini bukan urusanmu lagi. Tiba-tiba pocong yang semula marah, berubah menjadi sedih. Pocong itu meneteskan air mata dan menangis. Tolong, tolong.
Tolong apa? Tanya Mbah Dino. Tolong saya juga gak mau begini. Semua ini karena dia. Dia siapa? Siapa yang mengendalikan kamu? Mbah Dino makin bingung. Tiba-tiba pocong itu kembali berubah jadi marah. Matanya kembali melotot menatap Mbah Dino. Kemudian mulutnya menyeringai lebar, menunjukkan susunan gigi runcingnya yang berwarna hitam. Angin kencang kembali bertiup. Kali ini lebih dahsyat hingga semua barang-barang yang ada di sekitar mulai terbang dan terlempar dengan sendirinya. Mati kalian semua. Bejo dan Dani semakin ketakutan. Mereka panik bukan main. Mbah tolong usir dia. Kekuatan makhluk ini teramat besar. Ada sosok lain yang mengendalikannya. Dia dalam kendali makhluk yang lebih kuat. Mbah bisa usir dia asalkan kalian kasih Mbah gocap dulu, jawab Mbah Dino sambil berusaha menahan kekuatan pocong yang teramat besar. Dukun sialan. Minta duit terus. Ayo Dan. Kabur. Bejo langsung berdiri dan berlari keluar rumah. Dukun matre. Dani ikut berdiri dan langsung ikut lari keluar. Woi kalian mau kemana? Jangan tinggalin saya. Bukannya mengurus hasil dari perbuatannya, sang dukun malah berdiri dan kabur bersama kedua pelanggannya. Bejo dan Dani sudah siap di atas motornya. Mesin pun mulai menyala, tiba-tiba Mbah Bejo keluar dari rumahnya dan memaksa naik motor bersama mereka supaya bisa ikut kabur dari pocong itu. Saya ikut, kata Mbah Dino. Gak mau. Sana pergi. Dani yang dibonceng langsung mendorong Mbah Dino hingga terjungkal ke dari motor. Aduh! Mbah Dino jatuh ke tanah dengan posisi terduduk. Sementara Bejo mulai tancap gas meninggalkannya sendiri. Wah jangan tinggalin saya. Saya ikut dong. Tolong. Sambil meringis kesakitan Mbah Dino berdiri dengan wajah panik. Ia melihat sekitar lalu mulai berlari meninggalkan rumahnya sendiri karena tak sanggup melawan pocong itu. Suatu malam yang sepi di desa yang tanpa adanya aktivitas. Seakan sudah jadi kebiasaan baru, warga desa kini sudah tidak berani lagi keluar di atas jam 9. Teror pocong keluarga Joko benar-benar membuat mereka ketakutan. Jalanan yang biasanya ramai oleh anak-anak kini sepi. Warung yang biasanya jadi tempat nongkrong anak muda juga hanya menyisakan bangku-bangku kosong tanpa ada siapapun. Karena sepinya desa ini, para pedagang keliling pun enggan mampir. Padahal biasanya, ada saja penjual nasi goreng, jajanan ringan sampai es dawet yang lewat mencari pelanggan di jalan desa ini. Di saat semuanya enggan lewat desa, ada satu pedagang bernama Fahri yang menjual bakso. Tanpa ada rasa takut, Fahri percaya diri mendorong gerobaknya di pinggir jalan desa yang sepi. Bersebelahan langsung dengan sawah yang gelap. Sambil sesekali membunyikan piringnya untuk menarik pelanggan datang. Setelah berjalan jauh, sampailah Fahri di pos ronda yang kebetulan sedang ada 3 orang di sana. Karena lelah, ia pun menepikan gerobaknya di pinggir. Berhenti sejenak dan ikut bergabung bersama mereka. Kebetulan Fahri juga sudah cukup mengenal anak-anak muda desa ini. Weh asik banget nih, kata Fahri dengan maksud mengangetkan mereka semua. Reza yang sedang asik bermain game bersama Dani dan Bejo hanya melirik ke arah si pedagang bakso. Dia lagi, kata Reza. Ngapain sih kesini? Bikin lapar aja tahu gak? Kata Dani sambil menatap layar ponselnya. Lapar? Beli dong, bakso belum laku nih, dibalas Fahri sambil duduk di pos ronda. Kalau ada duit sih pasti beli. Uang kita udah habis diperes sama dukun matre, jawab Bejo. Ah bilang aja kalian pelit kan? Udahlah cuma 10.000 apa salahnya sih? Kenyang lagi. Fahri berusaha menarik minat mereka untuk membeli dagangannya. Tak cukup sampai di situ, ia langsung membuka tutup pancinya. Sontak asap dari dalam panci itu pun mengepul-ngepul keluar, membawa aroma bakso daging yang lezat. Dengan sengaja Fahri mengipas-ngipas anginnya ke arah mereka bertiga. Supaya mereka bertiga mencium aroma bakso dan semakin lapar. Heh, rese banget sih, kata Reza yang mulai kesal. Kenapa? Enak ya baunya? Makanya beli. Hahaha,
kata Fahri sambil terus mengipas-ngipas aroma bakso ke arah mereka. Dani dan Bejo sudah habis kesabaran, mereka sama-sama mematikan ponsel mereka dengan wajah kesal. Zah, udahlah. Mending kita keliling, udah mau jam 11 nih, ya ajak Bejo. Ya udah ayo. Nanti kalau tukang bakso gila ini udah pergi baru kita balik, ditambah Dani. Tahu nih tukang bakso sialan. Cuma kasih asapnya aja, giliran kita ngutang gak boleh, kata Bejo. Aku sumpahin ketemu pocong kamu di sini, ya ucap Reza. Masa bodoh? Mau pocong juga gak apa-apa yang penting punya duit buat beli bakso, jawab Fahri dengan nada mengejek. Mereka bertiga keluar dari pos ronda dan memakai sandal masing-masing. Tanpa basa-basi, mereka berdua mulai berjalan meninggalkan pos ronda dengan perasaan jengkel. Sambil cekikikan, Fahri pun puas mengerjai mereka. Perlahan Reza dan kawan-kawan semakin menjauh, sampai akhirnya mereka belok dan masuk ke pemukiman warga hingga tak terlihat lagi. Bagus deh pada pergi aku jadi bisa rebahan di sini. Fahri lalu masuk ke pos ronda dan membaringkan badannya di pos tanpa alas apapun. Lantai keramik pos ini membuatnya merasa dingin. Tapi masih bisa ia tahan. Mas beli bakso dong, ya ucap seseorang yang entah kapan datangnya, tiba-tiba sudah ada di depan gerobak Fahri. Sampai-sampai Fahri pun kaget dibuatnya. Si penjual bakso lalu bangkit, wajahnya berseri saat melihat ada pelanggan yang datang. Seorang pemuda berkulit putih dan rambut ikal. Orang itu adalah Rian. Dengan wajah pucat pasi, Rian tersenyum ke arah Fahri. Siap sebentar ya, makan di sini apa bawa pulang? Tanya Fahri. Makan di sini mas, jawab Rian. Dengan sigap Fahri langsung mengambil mangkuk dan mulai meracik bumbu untuk baksonya. Sambil bersiul-siul ia mengerjakan pekerjaan yang sudah ia lakukan selama 3 tahun ini. Setelah semua bumbu masuk ke mangkuk, ia membuka panci dan mengambil kuah beserta beberapa butir bakso. Saus sama sambalnya ambil sendiri ya. Fahri memberikan semangkuk bakso kepada Rian. Ditambah botol saus dan sambalnya juga. Rian menerima baksonya seperti orang pada umumnya. Mas duduk aja makannya, kata Fahri yang kemudian duduk di pos ronda. Rian menggeleng. Saya maunya makan berdiri. Ia lalu membuang sendok dan garpu, kemudian langsung menuang bakso yang panas itu ke dalam mulutnya sekaligus. Sampai-sampai kuahnya tumpah membasahi baju. Hei yang bener aja mas. Fahri menatap Rian dengan tatapan aneh. Gak apa-apa saya emang begini kalau makan, jawab Rian yang kemudian lanjut menuang bakso ke mulutnya. Masih panas loh, mas. Lagian gak keselek apa? Sampai kotor begitu bajunya. Sambil mengunyah bakso, Rian menggelengkan kepala. Baru keluar mas? Tanya Rian. Iya nih biasa saya jualannya malam. Enak mas. Baksonya. Enak. Mau nambah? Enggak cukup. Udah kenyang. Bungkus gak? Enggak mas. Oke deh. Fahri lalu duduk meluruskan kedua kakinya sambil bersandar di dinding pos ronda. Sementara pelanggannya itu belum selesai memakan baksonya. Cara makannya membuat Fahri geleng-geleng kepala. Tapi baginya, tidak masalah asalkan dia membayar. Saat sedang melihat sekitar, tanpa sengaja mata Fahri melihat ke arah jalan setapak. Di sana ada Bejo dan Reza yang sedang menatap ke arah Fahri dengan tatapan takut. Kedua pemuda itu berusaha memanggil Fahri dan menyuruhnya untuk lari. Tangan mereka berdua melambai dan mengisyaratkan untuk segera meninggalkan pos ronda. Akan tetapi Fahri malah membalas dengan gestur mengejeknya dari jauh. Kabur! Kabur! Teriak Bejo. Dasar bego! Kabur! Pocong! Teriak Reza mencoba memperingati Fahri. Pedagang bakso itu lalu berdiri dan berjalan beberapa langkah ke depan membelakangi Rian dan gerobaknya. Dengan wajah bingung, ia melihat ke arah Reza dan Bejo yang terus-menerus meneriakinya. Pocong! Itu pocong! Teriak Reza. Apaan sih? Pocong apaan? Mau nakut-nakutin?
Alah gak mempan, dibalas Fahri. Karena Fahri yang tak juga paham dengan kode mereka, Reza dan Bejo akhirnya memilih untuk berlari memasuki jalan setapak. Mereka berdua ketakutan, sementara Fahri hanya bisa menertawakan kedua pemuda yang tampak aneh di matanya. Dasar gak bisa lihat orang dapat pelanggan apa? Gak asik banget, mau nakut-nakutin malah gagal. Mana ada pocong di sini, kata Fahri dengan sombong. Mungkin yang mereka maksud pocong itu saya mas, kata Rian dari arah belakang. Hah? Maksudnya? Fahri lalu berbalik badan dan menghadap ke arah Rian. Akan tetapi, Rian yang semula membeli baksonya kini sudah berubah wujud. Rian memakai kain kafan yang membungkus badannya. Lalu sepasang kapas kecil terpasang di kedua lubang hidungnya. Rian tersenyum sambil menatap Fahri dengan wajah pucatnya dan bola mata yang putih. Makasih, Mas. Baksonya enak. Fahri yang semula dia mematung kini tersadar, badannya gemetar hebat dan napasnya mulai memburu. Matanya melotot melihat sosok pocong yang baru pertama kali ia lihat secara langsung. Setaan, teriak Fahri yang kemudian langsung lari tunggang langgang. Saking ketakutannya, Fahri meninggalkan gerobaknya di pos ronda. Beberapa kali juga ia tersandung batu dan terjatuh. Tapi segera ia berdiri dan lanjut berlari dengan begitu panik. Tolong! Setan, teriak Fahri di tengah kegelapan malam tanpa ada satupun warga yang berani keluar rumah apalagi menolongnya. Hahaha! Sosok pocong yang menyerupai Rian pun tertawa puas, kemudian terbang meninggalkan pos ronda. Suara sebuah kendaraan roda 2 terdengar di jalan desa. Motor dengan barang bawaan yang cukup banyak itu melaju dengan kecepatan sedang. Sang pengendara memakai jaket berwarna merah lengkap dengan helm dan sarung tangan. Di jaketnya terdapat sebuah tanda nama bertuliskan Bima. Sambil melihat sekitar, ia terus menancap gas. Sesampainya di pertigaan, Bima ambil jalan ke kanan menuju kawasan pemukiman warga. Setelah beberapa puluh meter berjalan sampailah ia di depan rumah megah berlantai 2. Cahaya lampu bersinar terang dari dalam rumah tersebut. Halamannya pun bersih, persis seperti rumah pada umumnya. Bima menepi dan mengambil sebuah kotak berwarna hitam dari dalam kantung belakang motornya. Ia matikan mesin motor lalu berjalan mendekat ke gerbang rumah sambil melihat sekitar. Permisi paket, teriaknya. Iya, teriak seorang perempuan dari dalam. Masuk aja mas. Gak dikunci. Oke bu. Permisi ya. Bima lalu membuka pintu gerbang rumah yang tidak dikunci. Kakinya lalu melangkah mendekat ke dalam. Masuk mas. Buka aja pintunya. Saya masuk ke dalam nih bu, tanya Bima. Iya gak apa-apa masuk aja. Sesuai permintaan pelanggannya, ia pun membuka pintu. Sebelum masuk, Bima terlebih dulu melihat ke dalam. Tampak bagian dalam rumah yang tak kalah bagus dan mewah, lantainya bersih mengkilap. Foto dan lukisan-lukisan terpajang menghias dinding. Permisi saya masuk ya? Bima pun melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Malam mas, disapa seseorang dari arah samping. Saat Bima menoleh, terlihat sesosok pocong dengan wajah Budita istri dari Joko. Dengan wajah pucat dan hidung yang disumbat kapas. Kain kafan yang sudah mulai lusuh membungkus tubuhnya dengan sebuah ikatan di bagian atasnya. Malam bu, balas Bima yang balik menyapa tanpa ada rasa takut sedikit pun. Ini bu. Ada paket atas nama Riyandi. Oh itu anak saya. Sebentar ya. Pocong itu menoleh ke atas. Rian, teriaknya. Iya bu. Tak lama berselang, muncul satu pocong lagi yang turun dari lantai 2 dengan cara melayang. Sosok itu menyerupai wajah Rian anak Joko. Wajahnya pucat dan agak membiru, ditambah uratnya yang berwarna keunguan ikut terlihat dari balik kulitnya. Ada paket buat kamu. Udah dibayar ya mas? Taruh aja di meja. Kata pocong Rian. Udah. Bima menaruh kotak berbungkus hitam itu di meja dekat sofa. Mas duduk dulu aja. Istirahat, kita lagi ada minuman,
Mau minum? Kata pocong Budita. Boleh Bu. Kebetulan saya haus. Tunggu ya, duduk aja dulu. Siap Bu. Bima pun langsung duduk bersantai di sofa. Sementara sosok Budita berjalan melayang menuju ke arah dapur. Bima bersandar dan mengistirahatkan tubuhnya sejenak. Sambil matanya melihat sekitar. Memperhatikan berbagai barang mewah yang tak bisa ia temui di rumahnya. Kapan lagi kita santai di rumah orang kaya? Gumam Bima. Tak lama berselang, pocong Budita kembali datang dengan segelas minuman di sampingnya yang melayang sendiri. Kemudian gelas itu turun dan mendarat di atas meja depan Bima duduk. Wah, enak nih, kata Bima saat melihat gelas berisi darah segar dan belatung yang menggeliat di dalamnya. Bau amis sekaligus busuk pun tercium dari minuman itu. Makasih banyak ya, Jadi ngerepotin. Iya gak apa-apa. Habisin ya. Bima mengangkat gelas itu dan mulai meminumnya. Cairan kental berwarna merah itu pun masuk ke mulutnya. Bersamaan dengan belatung dan juga kotoran-kotoran kecil. Bima meminum sampai setengah saking hausnya. Seger. Enak juga nih sirupnya, ucap Bima dengan mulut yang belepotan dengan darah. Belatung-belatung juga tampak menempel di sekitar bibirnya, tapi dia seakan tidak merasakan jijik ataupun geli sama sekali. Di hadapannya, sosok pocong Budita masih berdiri memperhatikan. Sambil memperlihatkan senyum lebar yang saking lebarnya hingga sampai ke telinga. Giginya sudah menghitam dan kulitnya keriput. Mas, ini ada kue kalau mau, kata Budita sambil menggerakkan sebuah toples berisi kotoran manusia yang bau. Cobain deh. Boleh Bu. Dikit aja tapi. Bima langsung membuka toples. Tanpa ragu ia ambil kotoran yang lembek dan berwarna kekuningan itu. Dengan cepat ia masukkan ke dalam mulut lalu mengunyahnya sambil mengacungkan jempol. Mantap! Setelah menelan kotoran itu, Bima langsung meminum segelas darah yang sebelumnya disajikan Budita. Ia langsung menenggak darah dan belatung itu sampai gelasnya kosong. Hah? Udah Bu. Saya pergi ya, mau antar paket lagi. Iya Mas. Hati-hati udah malam. Nanti ketemu pocong loh, ucap Budita yang sendirinya juga pocong. Gak takut saya sama yang begituan. Bima berdiri dan merapikan jaketnya lalu berjalan ke arah pintu. Udah ya Bu. Saya duluan ya, makasih banyak, ucapnya sambil membuka pintu lalu berjalan keluar. Kakinya melangkah menuju gerbang, kemudian keluar halaman rumah. Setelah keluar dari gerbang, Bima berhenti berjalan. Ia merasa ada yang aneh. Dirinya berpikir beberapa saat. Tak lama kemudian, ia mulai mencium bau amis di sekitar mulut dan hidungnya. Ditambah bau kotoran yang amat menyengat sampai-sampai membuat perutnya mual. Uhuk! Uhuk! Bima mulai terbatuk-batuk sambil memegangi perutnya. Ada perasaan ingin muntah yang datang dari dalam badannya. Bima pun jatuh berlutut di tanah. Huek! Ia mulai memuntahkan kembali apa yang ia makan dan minum di rumah tadi. Huek! Belatung dan darah kental keluar dari mulutnya, ia mulai ketakutan. Ditambah kotoran manusia berwarna kuning yang bercampur dengan air liurnya ikut keluar dari mulut. Baunya tak tertahankan, bercampur aduk dengan bau amis darah yang malah membuatnya semakin mual. Selama beberapa saat Bima tak berdaya dan terus memuntahkan isi perutnya. Seorang warga yang tak sengaja lewat melihat Bima dalam kondisi mengkhawatirkan, warga itu pun langsung berjalan cepat untuk menolong kurir malang itu. Mas! Mas! Kenapa Mas? Sakit? Tanyanya saat sudah berada di depan Bima. Uhuk! Gak tahu Pak. Bima berusaha keras menahan rasa mualnya. Tadi saya dikasih makan sama pemilik rumah itu. Tangan Bima menunjuk ke arah rumah Joko. Rumah mana Mas? Itu. Bima kembali menunjuk rumah tempatnya mengantar paket. Itu. Warga itu pun melihat ke arah rumah Joko. Itu rumah kosong, Mas. Enggak Pak.
Tadi ada orangnya kok. Saya dikasih makan sama minum. Tapi kok udahannya saya muntah-muntah begini ya? Astagfirullah. Sadar Mas. Itu rumahnya kosong. Enggak Pak. Ada orangnya. Sini Mas. Warga itu mengangkat badan Bima dan membantunya berdiri, lalu ia arahkan badan pemuda itu ke arah rumah Joko. Tuh lihat sendiri. Mana ada orang, rumah kosong ini. Bima kaget bukan main, rumah yang sempat ia masuki tadi kini sudah berubah 100%. Rumah yang semula ia lihat mewah dan terang itu kini sudah berubah menjadi rumah kosong. Temboknya retak-retak, ada coretan di beberapa bagian dindingnya. Rumput di halamannya juga panjang-panjang, rumah itu gelap gulita tanpa penerangan. Kondisi sekitarnya teramat kotor dan tak terurus. Benar-benar seperti rumah kosong pada umumnya. Loh kok? Tadi ada orangnya. Bima yang bingung lalu melihat ke depan pintu rumah. Di sana sudah Rian dan Budita dengan bentuk pocongnya. Keduanya tersenyum lebar dengan mata melotot ke arah Bima. Pocong, teriak Bima. Ia yang semula lemas pun seolah mendapat kekuatan baru. Bima berlari sekuat tenaga sambil ketakutan. Motor dan barang bawaannya pun tertinggal. Tunggu wai, kata warga yang kemudian ikut lari meninggalkan rumah Joko. Setelah beberapa minggu berada dalam teror pocong, warga mulai merasa bosan dan muak dengan semuanya. Sebagian dari warga memilih untuk berdamai dengan keadaan. Membiasakan diri dengan teror yang terus berlanjut ini dan berusaha menerima bahwa teror pocong ini adalah bagian dari kehidupan mereka sekarang. Hal itu terbukti dari bukanya salah satu warung kopi di pinggir jalan desa. Sebuah warung dengan bangunan berbahan anyaman bambu sederhana dengan lampu yang agak redup. Di meja depan, aneka gorengan dan kue dipajang menggoda selera. Penjualnya adalah seorang laki-laki parubaya berkumis yang senang memakai topi kupluk yang akrab disapa Pak Robi. Warung ini merupakan tempat nongkrong favorit para anak muda desa, termasuk Reza dan Bejo. Mereka sering mampir ke warung ini sewaktu meronda. Dan malam ini pun keduanya lagi lagu keluar malam untuk ronda keliling desa. Mereka menyempatkan untuk mampir ke warung Pak Robi. Akhirnya buka lagi ya Pak, ucap Reza sambil mengaduk segelas kopi panas yang mengeluarkan asap tipis. Iya Zah. Kalau tutup terus gak ada pemasukan saya. Gak takut Pak, tanya Bejo. Kalau dibilang takut, mungkin takut. Cuma ya mau gimana lagi? Kalau dipikir-pikir, ini kan desa kita. Masa kita kalah sama mereka? Kalau kita lebih rame nanti juga pelan-pelan menghilang tuh pocong, kata Pak Robi. Pak gak usah disebut namanya. Nanti dateng beneran. Reza memperingatkan. Mendengar itu Bejo tertawa kecil. Pengalaman ya Zah. Yang udah-udah begitu. Nah kalian hampir setiap hari ronda emang gak takut? Tanya Pak Robi. Takut Pak. Wah entah udah berapa kali kita ketemu pocong. Tanya aja tuh si Bejo. Gila Pak. Saya aja pernah sampai nyebur ke sawah gara-gara ketemu pocong. Bejo menggelengkan kepala. Pak Robi lalu duduk di hadapan mereka setelah menaruh gorengan yang baru matang. Ia emang lagi gawat desa ini. Ya begitulah Pak. Pak Robi menatap Bejo dan Reza. Kita sembunyi di rumah pun belum tentu aman. Buktinya Pak Ganda aja didatengin pocong sampai ke rumahnya. Berarti rumah juga gak jamin keamanan kita, jadi ya mending saya jualan aja. Iya katanya salah satu warga sempat lihat tuh. Lihat apa Jo? Tanya Reza penasaran. Waktu kejadian Pak Ganda itu. Ada warga yang lewat rumahnya, dia gak sengaja lihat pocong Pak Joko lagi ketuk-ketuk pintu pakai kepalanya. Bejo menjelaskan. Nah, itu dia banyak warga yang ngeluh kalau pintu rumahnya beberapa kali diketuk pas tengah malam. Tapi gak ada yang berani buka. Pak Robi menambahkan. Tapi kenapa ya Pak Joko sampai gentayangan kayak gini? Tanya Reza. Yah dari cara meninggalnya aja udah gak wajar. Ditambah dia juga kayaknya dendam sama warga gara-gara gak pilih dia jadi kepala desa. Padahal dia udah kasih banyak hal ke kita semua.
Tuh Bejo, kamu dulu paling depan kalau Pak Joko bagi-bagi amplop. Tapi malah pilih Pak Anwar jadi kepala desa. Sambil mengunyah makanan, Bejo menjawab, ya aku sih lebih percaya sama Pak Anwar. Tapi kalau Pak Joko kasih duit, masa ya aku tolak? Parah sih kamu Jo. Reza menggelengkan kepala lalu meminum kopi yang sudah agak hilang panasnya. Sementara Bejo tengah asik bermain ponselnya sambil sesekali mengambil gorengan dari keranjang yang ada di meja. Setelah mengobrol beberapa menit, kini Pak Robi sibuk memotong-motong sayuran dan membuat adonan untuk memasak gorengan selanjutnya. Suasana desa yang masih sepi membuat hanya Reza dan Bejo yang datang ke warung kopi Pak Robi. Sampai akhirnya jam menunjukkan pukul 11 malam. Reza meminum kopi hitamnya sampai habis menyisakan ampas di dasar gelas. Mereka berdua lantas berdiri dan hendak keliling desa melihat situasi. Reza tak lupa membayar kopi yang diminumnya. Jo mana bayarnya? Tanya Pak Robi. Ngutang dulu Pak. Wah dasar baru buka udah diutangin. Maklum uang saya habis diperes dukun matre. Kita keliling dulu, makasih Pak. Ya ucap Reza sambil mulai berjalan meninggalkan warung Pak Robi. Hati-hati kalau ketemu pocong pukul aja, kata Pak Robi bercanda. Kedua pemuda itu pun mulai berjalan pergi dari warung dan segera melaksanakan kewajiban mereka setiap malam menjaga keamanan desa. Dengan senter di tangannya, Reza dan Bejo memasuki pemukiman warga sambil melihat sekitar. Di malam yang sama, Anwar duduk di sofa ruang tamu sambil menempelkan ponsel di telinganya. Wajahnya tampak serius menunggu seseorang menjawab teleponnya. Sudah berkali-kali ia lakukan panggilan tapi tak ada yang menjawab teleponnya. Sesekali ia menghela napas sampai akhirnya ia menyerah dan menaruh ponselnya di meja. Anwar mengambil segelas teh yang ada di mejanya, lalu meminumnya sedikit sambil terus melamun. Tak lama kemudian ia dikagetkan dengan dering ponselnya yang tiba-tiba berbunyi. Rupanya orang yang sejak tadi sulit dihubungi sekarang malah meneleponnya balik. Segera Anwar ambil kembali ponselnya sambil tersenyum lega. Buru-buru ia angkat telepon dan menempelkannya kembali ke telinga kanan. Halo, isapanya saat terhubung dengan seseroang. Halo mas, tanya seorang perempuan dari dalam telepon itu. Linda, kamu sibuk gak? Tanya Anwar. Enggak sih, ada perlu apa? Maaf telepon malam-malam gini ya. Mas mau tanya kamu ada waktu gak ya? Mas butuh bantuan nih. Seputar dunia gaib, tutur Anwar menjelaskan maksudnya menelepon. Oh gitu. Besok aku ada waktu luang kok. Bisa ke desa gak? Nanti mas suruh orang jemput kamu. Linda terdiam sejenak tanpa menjawab. Bisa mas. Oh makasih ya. Besok mas jelasin masalahnya apa. Udah tahu kok soal teror pocong ya? Tanya Linda. Loh? Kok kamu tahu? Sambil tertawa kecil Linda menjawab, tahu dong mas. Kerasa kok vibrasinya sampai sini. Siapin kepala babi yang masih seger ya buat besok. Kepala babi? Oke deh, jawab Anwar dengan terbata-bata. Ya udah sampai ketemu besok. Percakapan pun berakhir, telepon ditutup. Anwar kembali menaruh ponselnya di atas meja. Ia kembali bersandar dan melamun sambil melihat ke atas. Dari dalam kamar, sang istri berjalan mendekat. Gimana, mas? Tanyanya. Anwar mengangguk. Iya, besok Linda ke sini. Tapi dia minta kepala babi. Hah? Buat apa? Ya gak tahu, mungkin buat ritual dia. Sang istri mengangguk sambil menghela napas. Semoga aja berhasil ya usaha kamu. Anwar mengambil gelas tehnya dan meminum sampai sisa setengah. Udah malam yuk tidur. Selesai minum, Anwar letakkan kembali gelasnya di meja. Ia ambil ponselnya lalu berdiri. Bersama sang istri, ia berjalan masuk ke kamar untuk beristirahat dan mempersiapkan diri untuk hari esok yang tak bisa ditebak akan bagaimana jadinya. Malam yang sepi pun terus berlanjut. Selama 6 jam ke depan rembulan menguasai langit malam.
bersama cahaya bintang-bintang kecil yang bersinar dari kejauhan. Dengan motor usangnya, Bejo melaju di jalan desa meski hari masih pagi. Di belakangnya, seorang perempuan duduk manis sambil melihat pemandangan sawah luas berlatarkan gunung megah di kejauhan. Sesekali perempuan berkacamata itu merapikan rambut panjangnya yang tertiup angin. Perempuan bernama Linda itu memakai kemeja putih dan rok panjang semata kaki. Setelah berjalan sekian lama, Bejo akhirnya menepikan motornya tepat di depan rumah kepala desa. Setelah mesin motor mati, perempuan berusia pertengahan 20 itu pun turun dari motor. Anwar beserta istrinya sudah menunggu di beranda depan rumah. Melihat kedatangan tamunya, suami istri itu langsung berdiri untuk menyambut. Linda berjalan mendekat sambil tersenyum. "Pagi Pak Kades dan Bu Kades," isapa Linda. "Gak usah panggil begitu," jawab Anwar sambil tertawa kecil. "Mari masuk," aja istri Anwar mempersilahkan Linda masuk. "Di luar aja." Linda kemudian duduk di kursi beranda depan rumah bersama dengan Anwar. Sementara sang istri masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan minuman. "Udah dapat kepala babinya?" tanya Linda. "Lagi dicari sebentar ya. Agak susah cari babi di sini." Linda mengangguk. "Kalau bisa pagi atau siang ini kita ke rumah itu ya. Kalau malam kekuatan mereka bertambah." "Rumah apa?" tanya Anwar. "Rumah tempat pocong itu berasal." "Kok kamu tahu rumah itu?" Linda tertawa kecil. "Harus banget ya nanya begitu." "Oh iya, Linda kan tahu semuanya ya." Dari arah depan Dani dan Reza datang sambil membawa sebuah karung kecil yang dilapisi dengan plastik di bagian dalamnya. Mereka berdua berhenti tepat di depan rumah Anwar. "Pak Kades ini kepala babinya udah ada," kata Dani sambil menunjukkan karung yang dibawanya. "Oke." Anwar menoleh ke Linda. "Udah ada kepala babinya tapi kita santai dulu ya. Kamu minum dulu, istirahat sebentar baru abis itu kita ke sana." Linda mengangguk. "Oke." Beberapa menit kemudian, istri Anwar keluar membawa beberapa gelas minuman sirup. Bejo dan yang lainnya pun turut diberikan minum. Sambil bersantai di beranda depan, Linda dan Anwar mulai mengobrol santai setelah 2 tahun tidak bertemu secara langsung. Di depan rumah, Bejo dan Reza duduk bersama sambil menunggu instruksi selanjutnya dari Pak Kades. Sampai akhirnya jam menunjukkan pukul 10 pagi. Linda menghabiskan minumnya kemudian berdiri. "Ayo Mas, kita berangkat." "Ayo deh." Anwar ikut berdiri, kemudian berjalan ke depan menemui Bejo dan Reza. "Loh? Dani mana?" "Udah pulang ada kerjaan katanya," jawab Reza. "Oh ya udah gak apa-apa kalian aja. Kalian ikut saya ke rumah Pak Joko ya?" "Siap Pak." Mereka semua lalu melangkah keluar rumah, memakai sandal masing-masing dan mulai berjalan meninggalkan beranda depan rumah Anwar. Mereka berempat melewati rumah-rumah warga yang tengah melakukan berbagai aktivitas. Mulai dari menumbuk padi, memberi makan ayam sampai menjemur pakaian. Linda berjalan sambil memperhatikan suasana desa yang telah lama tidak ia rasakan semenjak tinggal di kota yang padahal jaraknya pun tak jauh dari sini. Setelah berjalan beberapa puluh meter, dari kejauhan rumah megah milik Joko pun terlihat. Saat sampai di sana, aura negatif langsung menyerang Linda dan membuatnya merasa tak nyaman. Tapi perempuan itu mengabaikannya, seolah tak terjadi apa-apa. Bejo mendekat ke gerbang dan hendak membuka pintu gerbang. "Kok susah ya?" tanya Bejo sambil berusaha sekuat tenaga membuka gerbang yang padahal tidak dikunci. "Coba sini." Reza mengambil alih, tapi ia pun sama-sama tidak kuat. "Apa besinya nyangkut ya?" Reza mengecek beberapa bagian, tapi tak ada yang salah dengan gerbang itu. Linda menggelengkan kepala dan mendekat. "Coba sini." Reza serahkan gerbang itu ke Linda. Dan entah bacaan apa yang ia ucapkan dari mulutnya, yang jelas setelah itu gerbang dengan mudahnya dibuka oleh Linda. Anwar tertawa kecil. "Kalian laki-laki masa kalah sama perempuan?" ejeknya. "Ada yang gak suka sama kedatangan saya?" ucap Linda sambil berjalan masuk ke dalam rumah kosong itu mendahului Anwar dan yang lainnya. Tanpa ragu Linda membuka pintu rumah kosong itu, sambil melihat ke dalam ia langkahkan satu kakinya masuk.
Lalu kaki satunya lagi hingga akhirnya ia benar-benar masuk ke dalam rumah itu. Brak! Tiba-tiba pintu itu tertutup kembali dengan sendirinya dengan keras seolah ada yang sengaja membantingnya, sementara Anwar dan yang lainnya belum sempat masuk sehingga Linda sendirian di dalam rumah kosong itu. Bejo berusaha membuka dan mendobrak pintu, tapi tidak bisa. Linda, dipanggil Anwar cemas dari luar rumah. Tenang aja, aku aman kok, teriak Linda dari dalam. Secercah cahaya matahari masuk melalui ventilasi rumah. Linda menatap ruangan yang berantakan dan kotor tak terawat. Bau yang teramat busuk pun tercium menyengat ke hidungnya. Mau apa kamu di sini? Sebuah suara misterius yang serak dan menggema terdengar di dalam rumah. Mbah. Sebuah kehormatan saya bisa memanggil Mbah tanpa bakar dupa dan kepala babi itu. Kenapa Mbah datang? Saya datang karena kamu datang bangsat. Sosok yang belum terlihat wujudnya itu marah dan membentak Linda. Mau apa kamu bawa-bawa dia? Kenapa emangnya Mbah? Dia yang jagain aku kok, jawab Linda sambil menoleh ke arah makhluk halus dengan wujud laki-laki berbadan kekar dan memakai pakaian khas prajurit kerajaan. Lengkap dengan pedang di tangannya. Aku tidak suka ada dia. Mau apa kalian ke sini? Saya ke sini mau tolong Pak Joko dan keluarganya. Linda kembali menjawab. Gerak ah. Sebuah angin kencang pun bertiup di dalam rumah, barang-barang dan perabotan terbang dengan sendirinya. Tapi Linda tetap tenang dan tak gentar sedikit pun. Sebuah asap hitam pun muncul dari bawah lantai. Asap itu membesar dan semakin besar hingga membentuk sesosok makhluk menyeramkan yang tingginya sampai selangit-langit rumah. Sosok itu berwujud pocong raksasa dengan kain kafan lusuh membungkus badannya, akan tetapi wajah pocong itu menyerupai wajah babi dengan taring tajam yang mencuat keluar dari dalam mulut. Dan di sekitar pocong raksasa itu, terlihat ada pocong Joko, Rian dan Budita, akan tetapi ada yang berbeda dari wujud mereka kali ini. Sebuah rantai besi mengikat badan ketiga pocong itu. Mereka juga menampakkan ekspresi sedih di wajah pucatnya. Linda pun langsung paham dengan apa yang terjadi. Joko dan keluarganya sudah jadi milikku. Jangan ikut campur. Urusanlah urusan kalian sendiri. Justru karena kalian mengganggu warga desa, urusan ini jadi urusan saya juga. Dibalas Linda yang sama sekali tidak takut dengan sosok pocong berkepala babi itu. Bajingan memangnya siapa kau mau urus urusanku? Manusia sombong. Kau akan menerima akibatnya. Silahkan. Aku gak takut. Kalau mau ah. Tiba-tiba sebuah angin yang teramat besar bertiup membawa sebuah energi dahsyat ke arah Linda. Tubuh Linda tak kuasa menahan energi itu sehingga membuatnya terpental ke belakang. Tubuh Linda menghantam pintu depan hingga pintu itu rusak dan Linda terpental sampai keluar rumah. Tubuhnya jatuh dan mendarat di halaman depan rumah. Anwar dan yang lainnya kaget. Mereka panik saat melihat badan Linda menghantam tanah dengan keras. Linda, dipanggil Anwar yang buru-buru mendekat. Mereka bertiga berjongkok dan melihat keadaan Linda yang kini tak sadarkan diri. Lin. Anwar menepuk-nepuk pipi perempuan malang itu. Itulah akibatnya ikut campur urusanku. Suara makhluk itu terdengar dari dalam rumah hingga terdengar ke telinga Reza dan Bejo. Setan, teriak Bejo yang langsung berlari kabur. Diikuti dengan Reza yang lari di belakangnya. Mereka berdua ketakutan mendengar suara menyeramkan itu. Woi, tunggu, ini saya gimana? Tolongin saya dulu. Teriak Anwar sambil kebingungan bersama Linda yang masih tak sadarkan diri. Akan tetapi kedua pemuda itu tak mendengar dan terus berlari kocar-kacir. Kalian gimana sih, gak lihat Linda pingsan? Kok malah ninggalin? Ditanya Anwar dengan nada marah kepada Bejo dan Reza. Kedua pemuda itu sadar akan kesalahannya, mereka hanya bisa menunduk tanpa berkata apa-apa. Saya kesusahan tahu gak? Beruntung ada Pak Robi lewat, kalau gak ada gimana coba? Iya maaf Pak. Udahlah. Anwar kemudian berjalan masuk ke dalam dengan wajah kesal. Kedua pemuda itu masih berdiri di posisinya. Mereka saling pandang dan berbisik-bisik. Kamu sibukannya bantuin malah lari, kata Bejo. Enak aja, gara-gara kamu lari duluan aku jadi ikutan lari. Lah? Suruh siapa ngikutin aku? Udahlah. Reza berjalan menjauh dan duduk di kursi depan rumah Anwar sambil melamun.
Sementara di dalam, Linda terbaring lemas di atas sofa dengan bantal kecil yang menopang kepalanya. Wajahnya terlihat pucat. Istri Anwar sejak tadi duduk di sampingnya menjaga-jaga apabila perempuan ini bangun. Anwar masuk ke dalam dan melihat keadaan keponakannya itu. "Gimana? Udah sadar?" "Belum, Mas." Anwar duduk di dekat istrinya sambil memandang Linda dengan wajah kasihan. Dalam hatinya ia merasa khawatir, wajahnya yang pucat jadi pertanda kalau gadis itu sedang tidak baik-baik saja. Apalagi setelah melihat tubuhnya menghantam pintu dan membentur tanah. Sambil menghela napas, Anwar bersandar di sofa terdekat. "Apa kita bawa ke dokter aja ya?" tanya sang istri. "Iya, nanti kita tunggu dia sadar dulu." "Semoga aja gak apa-apa ya, Mas." "Iya, aku bisa diomelin ibunya kalau dia sampai kenapa-kenapa. Setelah dia sadar dan gak ada masalah apa-apa, segera aku suruh dia pulang. Aku gak mau melibatkan dia sama masalah ini lebih jauh. Biar gimana pun masalah ini masalah desa, ini semua tanggung jawabku," itu tutur Anwar. "Hah?" Tiba-tiba Linda menarik napas panjang lalu tersadar dari pingsannya. Mata terbelalak ketika ia baru bangun, menatap ke langit-langit. Seluruh badannya tegang dan kaku. "Linda!" "Hei!" dipanggil Anwar yang kemudian langsung mendekat. Dengan cepat Linda langsung bangkit dari posisinya dan duduk di sofa dengan napas tersengal-sengal. "Hah, hah, hah!" Sang istri langsung sigap mengambil segelas air minum. "Minum dulu pelan-pelan." Linda mengambil gelas air itu dan langsung menenggaknya sampai habis. Setelah melepas dahaganya, ia bersandar di sofa. Sejenak melemaskan badannya, mengatur napas dan berusaha untuk tenang. Kepalanya mulai mengingat-ingat lagi apa yang sebelumnya terjadi. Dari luar rumah, Reza dan Bejo langsung masuk saat mendengar Linda sudah siuman. Keduanya berdiri tak jauh dari posisi Anwar sambil memperhatikan kondisi gadis itu. Dari raut wajahnya, tampak jelas kalau kedua pemuda itu lega melihat Linda baik-baik saja. Mata Linda kemudian melirik ke arah Bejo. Setelah melihat pemuda itu, ia menegakkan posisi duduknya. Tangannya lalu menunjuk ke arah Bejo. "Kamu sini," dipanggil Linda dengan nada serius. Bejo dan Reza saling pandang. "Aku?" tanya Bejo sambil menunjuk dirinya sendiri. "Iya, sini." Linda menepuk-nepuk sofa di sampingnya, mengajak Bejo duduk di sampingnya. "Kenapa, Lin?" Anwar lalu berpindah posisi agak ke belakang. Membiarkan Bejo duduk di samping Linda. Pemuda itu menurut tapi tetap bingung kenapa Linda memanggilnya. Linda menatap Bejo yang sudah duduk di sampingnya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu memejamkan mata. Mulutnya mulai komat-kamit membaca mantra. Tangannya mengangkat ke atas, memanggil sesuatu untuk datang ke rumah ini. Melihat itu Bejo pun panik. Ngapain? Aku mau diapain nih?" Bejo panik. "Pak, gak mau. Takut saya." Pemuda itu berusaha untuk berdiri dan kabur. Akan tetapi Anwar menahannya. "Jangan, udah ikutin aja dulu." Tangan Linda lalu bergerak ke arah kepala Bejo, seakan memasukkan sesuatu ke dalam raga Bejo. "Pak, saya gak..." Mendadak Bejo terdiam. Kepalanya lalu menunduk, napasnya menjadi terburu-buru. Linda membuka mata dan memegang punggung Bejo. Pelan-pelan kedua tangan Bejo bergerak, lalu melipatnya tepat di depan dada. Persis seperti pose pocong. "Linda, kamu apain dia?" tanya Anwar. "Iya, Lin. Anak orang nih," sambung istri Anwar. Sambil menarik napas, Linda menjawab dengan santai. "Aku masukin arwah pocong Pak Joko ke dalam badan Bejo." Mendengar itu, semua yang ada di ruang tamu langsung kaget. Anwar segera menjaga jarak dengan Bejo. Begitu juga dengan Reza. Bahkan saking takutnya, istri Anwar berlari dan masuk ke dalam kamarnya. "Heh, serius ini? Ini si Bejo kerasukan pocong Pak Joko?" tanya Anwar dengan takut. Linda mengangguk. "Iya, coba aja tanya." Anwar menelan ludah. Ia memperhatikan Bejo yang sedang duduk sambil menunduk. Dari posisi tangannya di dada, memang terlihat seperti pocong pada umumnya. Mata Bejo terpejam.
Ayo mas. Tanya aja, ujar Linda. Coba tanya Pak. Reza mendorong Anwar dari belakang. Halo, Pak. Pak Joko ya? Tanya Anwar. Bejo pun mengangguk dengan lemas. Anwar dan Reza pun merinding dibuatnya. Beneran dong? Gumam Reza. Linda lalu mengambil alih. Ia menepuk punggung Bejo 1 kali. Oke Pak Joko. Boleh bicara kenapa Bapak ganggu warga desa? Jelasin aja semuanya. Ceritakan semuanya. Jangan takut, kata Linda. Mendengar pertanyaan itu, Bejo mendadak menangis. Terdengar suara tangisan yang pilu dari dalam mulutnya. Ekspresinya juga sangat sedih. Akan tetapi tidak ada air mata yang keluar. Ayo ceritakan Pak. Bukan saya yang mau, kata arwah Pak Joko yang ada dalam raga Bejo. Siapa yang mau? Siapa yang suruh? Dia. Dia siapa Pak? Bejo menggelengkan kepala. Gak usah disebut, kamu udah tahu. Anwar lalu melirik ke arah Linda. Lin, kamu tahu apa? Kamu tahu sesuatu? Linda mengangguk. Nanti ya mas. Aku jelasin setelah semuanya selesai. Oke, Anwar mengiyakan. Linda kembali beralih ke arah Bejo. Pak Joko, jadi ada yang mengendalikan Bapak ya? Bejo mengangguk. Saya cuma alat, saya cuma mainan dia. Dia yang selama ini meneror warga. Saya diikat, dikurung sama dia. Saya jadi budaknya dia. Saya sebenarnya juga gak mau, saya mau tenang, ucap Bejo sambil menangis. Tolong saya. Tolong, saya gak mau ganggu warga desa lagi, tambahnya. Iya Pak Joko. Kita pasti bakal tolongin Bapak. Sama anak dan istri saya, mereka juga jadi budak dia. Padahal mereka gak tahu apa-apa, tapi gara-gara saya mereka ikut kena. Bejo menangis semakin menjadi-jadi. Saya memang bodoh, saya ini bajingan. Bejo sambil menangis mulai membenturkan kepalanya ke dinding rumah. Melihat itu Anwar segera menahannya. Bersama Reza ia memegang badan Bejo yang mulai tak terkendali. Jangan. Jangan begitu, kasihan yang punya badan. Pak Joko nyakitin dia kalau begitu. Bapak keluar aja ya. Udah selesai kan? Gak ada yang mau disampaikan lagi, tanya Linda. Tolong, saya minta tolong. Bebaskan saya dari cengkeraman dia. Linda memegang kepala Bejo. Jari-jarinya kemudian meremas kepala pemuda itu dan pelan-pelan mengangkat tangannya seolah sedang menarik sesuatu dari dalam tubuh Bejo. Setelah itu, ia menghempaskan tangannya ke atas seolah membuat energi yang sempat masuk ke dalam tubuh pemuda itu. Bejo pun langsung membuka mata, napasnya terengah-engah. Ia melotot sambil melihat sekitar. Hah? Hah? Aku kenapa? Tanyanya dengan wajah bingung sambil melihat sekitar. Linda pun menyelesaikan penjelasannya yang panjang sampai mulutnya kering. Ia mengambil segelas air dan meminumnya. Tapi setahu kita ya, Pak Joko sekeluarga meninggal gantung diri, kata Anwar. Linda menggeleng. Kalian pikir pocong itu bodoh? Dia cerdik dan licik, sengaja dia tinggalkan jenazah Pak Joko dengan keadaan menggantung supaya warga mengiranya bunuh diri akibat depresi gagal jadi kepala desa. Wajar kalau kalian mengiranya begitu. Iya, aku juga mengira kalau Pak Joko bunuh diri, kata Reza. Jadi begitu semua ini akibat perjanjian dengan setan. Linda mengangguk. Setelah itu, pandangannya beralih ke arah Bejo. Pemuda itu sejak tadi diam tak bicara. Tatapannya kosong ke depan, wajahnya semakin pucat. Linda sadar ada yang tak beres. Ia sendiri malah ketakutan, segera ia menggoyangkan badan Bejo beberapa kali. Halo? Kamu kenapa? Tanya Linda. Oh iya, si Bejo? Anwar langsung menoleh ke anak buahnya itu. Jo, kamu kenapa? Bejo tetap mematung dan membisu. Pandangannya tetap menghadap ke depan. Halo, ini Bejo bukan? Tanya Linda. Ia merasakan energi panas yang keluar dari tubuh pemuda itu. Ia mulai cemas, jantungnya berdebar kencang.
Pelan-pelan ia menggeser posisi dan menjauh dari Bejo. "Siapa yang masuk?" tanya Linda. "Hahaha." Bejo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Suaranya berubah menjadi berat dan serak. Matanya melirik ke arah Linda, menatap tajam gadis itu. "Aku adalah yang sedang kalian bicarakan," diucapnya dengan nada tinggi. Anwar dan Reza langsung ketakutan dibuatnya. Sedangkan Linda sudah tidak kaget lagi, akan tetapi dirinya masih trauma akibat kejadian tadi pagi. Sehingga ia yang sudah berpengalaman mengatasi masalah kerasukan pun gemetar saat sadar sosok yang ia hadapi bukanlah sosok sembarangan. Bejo melotot ke arah Linda. "Hei bangsat! Rupanya kamu benar-benar ingin cari masalah sama aku." Tangan Bejo menunjuk ke arah gadis itu. "Apa kamu tahu sopan santun? Sembarangan kamu ceritakan urusanku. Sembarangan kamu kasih tahu orang lain mengenai aku. Uruslah urusanmu sendiri, apa yang ada di alamku bukan urusan kalian," bentak Bejo. "Mbah, kalau Mbah gak ganggu warga aku gak akan ikut campur." "Berhenti ganggu warga biar kita di alam kita masing-masing dan gak saling ganggu," jawab Linda. "Hei kamu anak kecil. Kamu bukan orang sini, kamu orang luar. Jangan kurang ajar. Saya sudah ribuan tahun ada di sini. Cari mati kamu." Anwar menatap ke arah Linda. "Lin, hati-hati. Jangan ngomong sembarangan, aku gak mau kamu kenapa-kenapa lagi." "Tenang aja mas. Aku udah kunci kekuatannya. Selama berada di dalam badan Bejo, pocong itu gak akan bisa memakai kekuatannya buat serang aku," kata Linda. "Hahaha. Kamu nantang aku anak kecil. Bangsat." Bejo lalu berdiri dengan tegaknya, matanya menatap tajam ke Linda. Anwar dan Reza pun ikut berdiri, keduanya sigap dan langsung memegangi badan Bejo. Terasa kulit tubuh Bejo yang begitu panas saat mereka pegang. Bahkan walau tertutup oleh baju sekalipun, rasa panas itu masih terasa di kulit mereka. "Jo! Sadar Jo! Istighfar kamu," kata Reza yang berusaha menyadarkan Bejo. Tapi semua itu sia-sia karena Bejo sepenuhnya berada dalam kendali sosok jahat itu. Bejo mulai berontak dan ingin melepaskan diri. Anwar dan Reza terus memeganginya. "Reza! Tahan Zah! Jangan sampai lepas," kata Anwar sambil susah payah memegangi badan Bejo yang terus berontak. "Dia kuat banget, Pak. Aduh." Reza mulai tak tahan. Tenaga Bejo begitu besar, sampai akhirnya Anwar dan Reza tak sanggup lagi menahannya. Bahkan kedua laki-laki itu terpental kembali ke sofa. Bejo lalu berjalan cepat ke arah dapur. Matanya melotot dan napasnya memburu seperti banteng mengamuk. Linda buru-buru keluar dari rumah dengan badan gemetar. Ia tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Tak lama kemudian, Bejo kembali dari dapur sambil memegang sebilah pisau yang tajam. Anwar dan Reza semakin panik melihatnya. Mereka berdua diam di tempat dan tak berani bergerak. Lempengan besi pipi dan tajam itu tengah berada dalam tangan Bejo yang dikendalikan setan. Mereka harus hati-hati atau pisau itu melayang. "Jo, kamu mau ngapain bawa pisau?" "Sadar Jo," ucap Reza ketakutan. "Rini, kunci pintu kamar. Jangan keluar," teriak Anwar memperingati istrinya. "Mana perempuan kurang ajar itu? Biar aku sembelih lehernya, biar dia yang jadi tumbalku. Dasar anak kecil sok kuat." Bejo pun berjalan sambil membawa pisau itu. Sementara di luar, Linda bersembunyi di balik dinding samping rumah Anwar. Sambil sesekali mengintip, ia melihat Bejo keluar membawa pisau. Ia semakin ketakutan, napasnya mulai memburu. Jantungnya berdebar kencang. Bejo tengah mencarinya dengan niat membunuh. "Tolong aku," gumam Linda dengan mata berkaca-kaca. Bejo yang masih dirasuki setan pun berjalan bak seorang jagoan dengan dada yang membusung. Wajahnya marah dan napasnya bak banteng mengamuk, matanya melotot ke depan membuat siapapun takut menatapnya. Tangannya menggenggam erat pisau dapur yang ia bawa. Linda yang bersembunyi di samping rumah kebingungan, ia tak tahu harus pergi kemana. Hingga tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang. Saat menoleh, ia melihat Anwar beserta istrinya dan Reza yang sudah ada di halaman belakang rumah. Rupanya mereka keluar melalui pintu belakang. "Sini,"
Dipanggil Anwar. Gadis itu terlebih dulu mengintip ke arah Bejo. Pemuda itu masih berdiri sambil melihat ke depan. Mematung dan tak bergerak sedikit pun. Linda memanfaatkan keadaan ini untuk melarikan diri. Diam-diam ia berjalan pelan ke halaman belakang. Langkah kakinya begitu perlahan agar tak menimbulkan suara yang bisa membuatnya ketahuan. Sayangnya, ia tak sengaja menyenggol kandang ayam yang ada di samping rumah. Akibatnya si ayam kaget dan berkokok dengan keras. Bejo menoleh ke asal suara. Dengan wajah datar dirinya yang dikuasai setan mulai berjalan ke sumber suara. Linda mendengar suara langkah kaki Bejo, ia panik dan akhirnya berlari ke arah Anwar. Tak peduli lagi mau langkahnya terdengar atau tidak. "Tolong!" teriak Linda. "Pelan-pelan." "Awas!" teriak Reza sambil menunjuk ke arah belakang Linda. Dari jarak beberapa meter, Bejo berdiri sambil mengangkat pisaunya. Kemudian pisau itu ia lempar ke arah Linda. Pisau terlempar dan melesat cepat. Beruntung arahnya masih meleset dan malah mengenai pohon kelapa di samping rumah. "Za ambil," kata Anwar. Dengan sigap Reza berlari ke arah pohon kelapa. Ia hendak mengamankan pisau yang menancap di batangnya. Saat tinggal beberapa meter di dekat pisau itu, Reza malah kalah cepat dengan Bejo. Pemuda itu melompat dan mengambil pisaunya sebelum berhasil diamankan oleh Reza. Reza pun berhenti dan hanya bisa terdiam sambil menatap kawannya. "Jo, sadarlah." "Bejo," dipanggil Reza. "Za, mundur." "Bahaya, dia udah pegang pisau lagi," teriak Anwar. "Kita cari bantuan aja." Akhirnya Reza pun menurut. Ia bersama Anwar dan yang lainnya langsung berlari ke belakang rumah. Bagian belakang rumah Anwar berbatasan langsung dengan persawahan. Sehingga akhirnya mereka harus berlari di pematang sawah yang membelah hamparan padi yang hijau terang. Beberapa petani yang tengah bekerja melihat dari kejauhan, mereka merasa ada yang aneh dengan kepala desanya. Sambil mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di sawah, mereka terus memperhatikan. Sampai akhirnya, 2 orang petani naik ke pematang dan menghampiri Anwar dan yang lainnya. "Pak Kades, ada apa?" tanya salah satu petani. Anwar dan yang lainnya pun berhenti, napas mereka terengah-engah. "Tolong Pak." Bejo kesurupan, ngamuk-ngamuk bawa pisau. "Bejo, kok bisa?" "Panjang ceritanya Pak." Anwar melihat ke arah rumahnya. Tak terlihat ada Bejo di sana. "Pak, bantu kita buat tangkap dia. Tenaganya gede banget," ucap Reza. "Oke, kita bantu," jawab para petani. Anwar kemudian menoleh ke Linda dan istrinya. "Kalian berdua perempuan jangan ikut ya, biar kami aja yang urus Bejo." Dengan wajah sedih, Linda menatap Anwar. "Maaf ya Mas. Gara-gara aku semuanya jadi begini." Anwar menggelengkan kepala. "Gak apa-apa." Mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah Anwar, namun kali ini mereka berempat. Karena Bejo tidak terlihat di rumahnya, Anwar jadi semakin ketakutan. Ia takut Anwar justru berkeliaran kemana-mana dan membahayakan warga. Apalagi dia masih memegang pisau tajam itu. Setelah berlari kecil di atas pematang sawah dengan membentuk barisan, akhirnya satu persatu dari mereka sampai di rumah. Mereka sangat berhati-hati. Anwar terlebih dulu mengintip dan memastikan keadaan aman. "Ayo, pelan-pelan." Bersama Reza dan kedua petani, Anwar memimpin di depan. Ia mengarahkan mereka ke arah depan rumah. Masih belum terlihat tanda-tanda keberadaan Bejo. Sampai akhirnya, mereka sampai di pelataran depan rumah Anwar. Anwar menemukan pisau dapur itu tergeletak di lantai dengan bekas darah yang merah terang. Mereka semua langsung panik, jantung Anwar berdetak kencang. Pelan-pelan ia mendekat ke arah pisau itu. Ia ambil pisaunya dan menunjukkannya ke kedua petani. "Astagfirullah," ucap mereka semua sambil melihat pisau yang ada di genggaman Anwar. "Kenapa ini Pak? Jangan-jangan Bejo bunuh diri?" Reza langsung panik. Ia khawatir dengan nasib temannya. Buru-buru ia berlari ke pintu rumah dan langsung membukanya. Setelah pintu dibuka, matanya langsung melihat ke dalam. "Astagfirullah," teriak Reza yang kaget sampai mundur beberapa langkah. "Kenapa Za? Bejo kenapa?" Anwar langsung berjalan mendekat.
diikuti dengan dua petani di belakangnya. Mereka semua lalu ke arah pintu dan sama-sama melihat apa yang ada di dalam. Terlihat Bejo sedang duduk di sofa dengan keadaan bersimbah darah. Tapi darah itu tidak berasal dari tubuhnya, melainkan dari ayam yang sudah mati ia sembelih sendiri. Dengan tatapan kosong, Bejo menggigit dan mengunyah daging bangkai ayam yang ia bunuh itu. Mulutnya belepotan dengan darah dan bulu-bulu ayam. "Hue!" Salah satu petani tak tahan melihat pemandangan itu dan memilih menjauh. Sementara Anwar mencoba mendekati Bejo yang sedang memakan ayam peliharaannya mentah-mentah. Wajahnya begitu tegang, matanya terus menatap sosok pemuda itu. Waspada jika tiba-tiba Bejo bergerak dan menyerangnya. "Jo, kamu ngapain?" tanya Anwar. Dengan tatapan tajam, Bejo menoleh ke arah Anwar. "Bukan urusanmu." Ketika Bejo bicara, terlihat gigi dan mulutnya juga penuh dengan darah ayam yang baunya sangat amis dan membuat mual. "Kamu?" Bejo menatap Anwar dalam-dalam. "Gara-gara kamu, anak buahku gagal jadi kepala desa. Gagal kasih saya makanan. Bajingan." Bejo langsung melempar bangkai ayam itu ke arah Anwar dan berhasil mengenainya. Alhasil kemeja coklat yang dipakai Anwar pun kotor dengan darah ayam. Segera ia singkirkan bangkai itu dari tubuhnya, kemudian mulai berjalan mundur ke pintu. Dirinya bersiap untuk kabur karena tampaknya sosok yang merasuki Bejo marah padanya. "Mati kamu," bentak Bejo. Sambil terus melotot ke Anwar, Bejo mulai berdiri. Matanya tak lepas dari Anwar, ia berjalan mendekat. Anwar buru-buru keluar rumah. Dari kejauhan, terlihat beberapa warga datang beramai-ramai ke rumahnya. Rupanya salah satu petani ada yang pergi meminta bantuan warga desa. "Ada apa, Pak?" "Ada apa?" tanya para warga yang mendadak meramaikan rumah Anwar. "Tolong, Pak. Tolong tangkap Bejo. Dia kerasukan," jawab Anwar sambil meminta tolong. Tanpa basa-basi, beberapa warga langsung masuk ke dalam rumah Anwar. Mereka kaget melihat Bejo yang sangat berbeda dari biasanya. Sekitar 3 orang warga mencoba memegangi badan Bejo. Akan tetapi Bejo berontak. "Jo sadar," kata salah satu warga sambil memegangi tangannya. "Tolongin, Pak." Datang bantuan tambahan sehingga yang memegangi Bejo kini menjadi 5 orang. Saking kuatnya tenaga pemuda itu, 5 orang pun tak sanggup menahan. Sehingga personil pun ditambah. Sampai total ada 10 orang yang memegangi Bejo dan menahan tenaganya yang teramat besar. "Ah! Bajingan kalian semua!" teriak Bejo sambil terus melotot ke arah Anwar. "Jo istighfar. Tolong dia harus diikat. Kalau bisa pakai rantai sekalian." Warga mulai bergotong royong membagi tugas. Sebagian ada yang mencari rantai atau tambang untuk mengikat Bejo. Dan yang lainnya mencoba mencari bantuan orang-orang yang ahli dalam hal gaib. Sementara 10 orang termasuk Reza masih berusaha menahan Bejo yang terus bi. Singkat cerita, selama berjam-jam Bejo terus berada dalam kendali sosok pocong siluman itu. Para warga sukses mengikat Bejo dengan rantai. Pemuda malang itu ditempatkan di pelataran depan rumah warga dengan pengawasan ketat dari para warga yang secara bergilir menjaganya. Pak Ustadz dan beberapa orang sudah sempat berusaha membacakan doa-doa untuk mengusirnya. Akan tetapi semuanya sia-sia. Sosok siluman itu malah tertawa setiap kali dibacakan doa-doa. Sampai akhirnya malam pun tiba, Bejo belum juga lepas dari setan yang menguasainya. Setelah selesai salat maghrib, Pak Ustadz berjalan dari mushola dan kembali ke rumah Anwar bersama beberapa jamaah untuk melihat kondisi Bejo. Mereka melangkah cepat dan sedikit terburu-buru. Pria tua dengan pakaian serba putih itu memimpin jamaahnya di depan. Langit sudah gelap, mereka melewati jalanan dengan pepohonan rimbun di sekitarnya. Rerumputan juga tumbuh memanjang hingga sepinggang. Ini merupakan jalan pintas untuk sampai ke rumah Anwar dengan cepat. Saat melewati salah sebuah pohon rambutan yang rimbun, mereka semua mendengar suara aneh dari atas pohon. Sontak Pak Ustadz berhenti, ia sudah merasa ada yang tak beres. Begitu juga dengan para jamaahnya. Dedaunan dan ranting di atas pohon bergerak dengan sendirinya. "Pak, udah jalan aja. Jangan diladenin pura-pura aja gak ada," kata salah satu jamaah. Pak Ustadz menggeleng. "Jangan.
Tunggu dulu. Tak lama berselang, sesuatu terjatuh dari atas pohon. Sebuah bungkusan berwarna putih jatuh dan langsung menghantam tanah. Para warga langsung tahu kalau itu adalah sosok pocong yang selama ini menerornya. Pocong itu menyerupai wajah Joko. Matanya melotot ke arah Pak Ustadz sambil menjulurkan lidah. Wajahnya pucat. Sosok pocong itu terus berbaring di atas tanah sambil menggeliat dan bergerak tak beraturan. Pilih saya jadi kepala desa. Pilih saya jadi kepala desa. Astagfirullah, ya ucap Pak Ustadz sambil memejamkan mata. Kalau tadi kita lanjut jalan makhluk ini akan menimpa salah satu dari kalian. Pak Ustadz mulai berjalan agak ke pinggir untuk melewati sosok itu. Lewat sini udah jangan takut. Baca doa. Mereka semua pun berjalan agak ke pinggir. Bulu kuduk mereka meremang ketika berada persis di samping sosok itu. Setelah berhasil melewati sosok berkain kafan tadi, para jamaah mempercepat langkahnya. Saat mereka menoleh ke belakang, pocong itu sudah menghilang. Di rumah Anwar, masih banyak warga berkumpul sambil melihat keadaan Bejo. Di samping rumah, Linda tengah mengetik sesuatu di ponselnya dengan serius. Setelah itu, Anwar datang dari arah depan sambil membawa sebotol air mineral dan memberikannya pada Linda. Linda menerima air itu, tangannya dengan pelan membuka tutup dan langsung meminumnya sambil menatap lurus ke depan. Anwar kemudian berdiri di samping keponakannya itu. Gimana bisa gak? Linda mengangguk. Ia guruku lagi di jalan menuju ke sini. Dia yang akan bersihin semua masalah yang aku buat. Gak apa-apa. Semua ini bukan salah kamu, Linda. Tenang aja, ya ucap Anwar menenangkan Linda yang merasa tak enak dengan warga desa karena telah membuat keributan. Harusnya gak perlu panggil arwah Pak Joko ke badan Bejo. Perbuatanku ini membuat pocong siluman itu marah dan memancingnya untuk datang. Apalagi setelah Bejo dirasuki arwah Pak Joko, katup batinnya terbuka. Sehingga ia bisa dengan mudah dirasuki oleh makhluk halus, tutur Linda yang kemudian kembali meminum airnya. Aku sok tahu, padahal ilmuku belum apa-apa. Udahlah gak apa-apa, sekarang kita harus pikirin gimana supaya Bejo bisa ditolong, kata Anwar. Mas ke depan dulu. Kepala desa itu kemudian berjalan meninggalkan Linda menuju pelataran depan. Pak Robi tengah duduk beberapa meter di samping Bejo yang terikat rantai. Rangkaian besi itu mengikat badan dan tangannya, kemudian sampai ke kaki juga. Matanya terus melotot ke arah sekitar. Sesekali badannya bergerak keras berusaha lepas dari ikatan rantai itu. Bajunya masih kotor dengan darah ayam yang sudah mengering. Sambil menghisap sebatang rokok, Pak Robi terus memperhatikan Bejo. Ia embuskan asap tipis dari dalam mulutnya. Tak lupa ia juga meminum segelas kopi hitam kesukaannya yang masih hangat. Kopi Jo, kata Pak Robi menawarkan Bejo. Jangan deh kamu yang kemarin aja belum bayar, tambahnya. Dari arah depan Dani berjalan mendekati kawannya. Jo, kamu bisa dengar aku kan? Bejo menoleh dan menatap tajam ke Dani. Kenapa? Serem banget matanya. Tapi mau kerasukan ataupun nggak mau kamu emang serem sih Jo, kata Dani dengan nada mengejek. Pak Robi tertawa mendengarnya. Makanya dia dirasukin sama setan mukanya mirip sih, sahut Pak Robi. Hahaha, parah banget Pak Robi udah tua masih aja ngeledek bocah. Berisik, dibentak sosok setan dalam Bejo yang tak senang dengan keberadaan mereka. Pergi kalian semua. Sekalian aja anak ini aku bawa jadi budakku. Jangan dibawa si Bejo makannya banyak. Udah banyak utang lagi, jawab Dani bercanda. Hahaha. Pak Robi tertawa sambil menunjuk ke arah Dani. Parah kamu Dan. Setan diledekin. Dari jalan setapak yang gelap, rombongan Pak Ustadz beserta jamaah datang. Mereka berdiri dan melihat Bejo dari kejauhan. Anwar menjelaskan kepada Pak Ustadz mengenai kondisi pemuda itu. Mereka juga menyampaikan rencana untuk melakukan pengajian untuk mengusir sosok yang merasuki Bejo. Selamat malam, diucap seorang laki-laki tua yang rambutnya sudah putih. Meski sudah tua, laki-laki itu masih tegak dan berbadan gagah. Sebuah ikat kepala hitam terpasang di dahinya. Para warga tak mengenali siapa orang itu, bahkan Anwar juga tak mengenalnya. Orang berpakaian serba hitam itu bukanlah warga desanya. Ki Arga,
Dipanggil Linda yang jadi satu-satunya orang yang mengenal laki-laki tua itu. Segera ia mendekat ke arah guru spiritualnya yang selama ini membimbing Linda untuk mengasah bakatnya. Mas Anwar ini guruku. Perkenalkan, ucap Linda. Anwar lalu berjalan meninggalkan Pak Ustadz sejenak untuk menemui tamunya itu. Oh, ini gurunya Linda ya? Salam kenal saya, Anwar. Mereka berdua saling berjabat tangan. Ki Arga hanya tersenyum. Jadi Ki Arga pasti udah langsung tahu kan? Dengan semua yang terjadi di sini, tanya Linda. Iya gak perlu dijelasin lagi. Saya udah paham situasinya, ucap Ki Arga. Bejo menatap tajam ke arah Ki Arga. Sosok di dalam raganya tidak suka dengan kehadiran orang itu. Ia bisa merasakan kekuatan besar dari Ki Arga yang mengancam keberadaannya. Napas Bejo semakin memburu, badannya menjadi tegang. Kedua telapak tangannya mengepal. Ah! Bejo berteriak dengan begitu keras sampai semua yang ada di sana kaget. Pemuda itu mengumpulkan kekuatannya. Sampai akhirnya rantai yang mengikat badannya terputus. Besi-besinya terpental kemana-mana. Pak Robi dan Dani yang sejak tadi mengejeknya langsung mundur karena takut. Bejo pun berhasil lepas dari ikatannya, semua warga bergerak menjauh karena ketakutan. Ki Arga dan Bejo saling bertatapan. Senyuman Ki Arga yang misterius membuat sosok dalam badan Bejo marah besar. Pak, gimana ini? Gimana ini? Para warga panik, beberapa ada yang sudah kabur entah kemana. Beberapa bersembunyi di sekitar pohon dan kandang ayam. Bejo kemudian mulai berlari pergi meninggalkan rumah Anwar. Bejo, teriak Anwar yang panik melihat pemuda itu lari entah kemana. Ia hendak mengejar, akan tetapi Ki Arga menghalanginya. Gak perlu dikejar, saya tahu kemana perginya dia. Kita akan susul dia, ucap Ki Arga sambil tersenyum tenang. Ki Arga bersama Anwar dan beberapa warga datang ke rumah Joko. Mereka semua memasuki halaman rumah kosong dan gelap itu. Lumut tipis terlihat tumbuh di tembok rumah yang sudah retak-retak. Rumput di halaman depan pun sudah panjang. Sarang laba-laba dan debu terlihat di mana-mana. Tanpa ragu Ki Arga berjalan memimpin di depan, ia buka pintu dan langsung masuk bersama muridnya Linda. Anwar bersama beberapa warga hanya bisa melihat dari ambang pintu. Tangan Linda membawa bungkusan berisi kepala babi yang belum sempat ia pakai. Beberapa meter di depan, Bejo terlihat sedang berdiri sambil menunduk. Di tengah gelapnya rumah kosong ini, Ki Arga melihat sekitar dan mengangguk, sebuah senyuman penuh arti merkah di wajahnya. Saya tahu kenapa dia pergi ke tempat ini. Rumah ini adalah teritorinya, dia berubah jadi lebih kuat di dalam sini, ucap Ki Arga. Kita harus selesaikan ini, Ki. Selesaikan kekacauan yang aku buat, kata Linda. Bukan, kamu bukan membuat kekacauan. Kamu ini sebagai jembatan antara saya dan warga desa. Kalau tidak ada kamu, saya gak akan datang ke sini. Berisik. Jangan berisik di rumahku, bentak Bejo yang masih menunduk. Bukan, ini bukan rumahmu. Ini rumah Pak Joko. Rumahmu yang sebenarnya itu di neraka, jawab Ki Arga. Jaga mulutmu bajingan, kau yang akan kulempar ke neraka. Tiba-tiba badan Bejo lemas lalu pingsan di tempat. Linda tetap tenang dan membiarkan tubuh pemuda itu terkapar di lantai penuh debu. Setelah Bejo pingsan, sosok itu keluar dan membentuk sebuah asap hitam yang pekat. Angin kencang pun berembus berputar-putar di dalam ruangan. Pintu tertutup dengan sendirinya. Kemudian tiga sosok pocong yaitu Joko, istri dan anaknya muncul dengan keadaan terikat dengan rantai. Ketiga pocong itu juga meminta tolong sambil menangis terseduh-seduh. Tolong! Tolong! Kepulan asap itu perlahan membentuk sesuatu. Menjadi sesosok pocong setinggi 2 meter lebih dengan kepala menyerupai babi. Air liur hijau keluar dari mulut dan lubang hidungnya yang besar. Grok! Suara khas babi terdengar, matanya merah menyala ke arah Ki Arga dan muridnya itu. Hati-hati, dia itu kuat, Ki, kata Linda menyampaikan. Ki Arga tertawa kecil. Dia bukan apa-apa. Beraninya kau bicara begitu, bentak pocong babi itu. Mulut pocong babi itu terbuka, memamerkan deretan gigi tajam yang berwarna hitam. Ia membuka mulut bukan untuk menakuti,
melainkan untuk mengeluarkan kekuatannya. Sebuah cahaya merah gelap muncul dari mulutnya. Kemudian ia semburkan ke arah Ki Arga dan Linda. Ki Arga bisa menahannya, tapi tidak dengan muridnya. Linda kembali terpental ke belakang dan menabrak tembok. Ah, gadis malang itu meringis kesakitan. Sementara Ki Arga sibuk menghadapi sosok itu. Pria tua dengan ikat kepala itu memasang kuda-kuda, kemudian kedua telapak tangannya mengepal sambil terus menahan serangan gaib dari pocong babi itu. Matanya menatap lurus ke sosok itu tanpa rasa takut. Linda, kepalanya. Baiki, sambil menahan sakit Linda langsung berdiri lalu mengambil bungkusan hitam yang ia bawa masuk. Ia keluarkan kepala babi dan menaruhnya tepat di depan kaki sang guru. Kedua tangan Ki Arga bergerak, mengumpulkan suatu energi. Hiaa, teriak Ki Arga sambil berusaha menggerakkan tangannya ke arah kepala babi itu. Kedua tangannya terasa sangat berat. Sementara pocong itu terus menyerang dengan kekuatannya yang bertubi-tubi. Terus Ki. Linda mendekat dan memegang tangan gurunya. Ia mendorong tangan Ki Arga untuk menambah kekuatan. Sampai akhirnya, telapak tangan Ki Arga berhasil memegang kepala babi itu. Serangan dari pocong itu pun berhenti. Hah! 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 Aku sudah mengumpulkan energi dari siluman babi itu dan menghubungkannya dengan kepala babi ini. Kalau aku lepas tanganku ini, maka energi itu akan lepas kembali, ucap Ki Arga menjelaskan. Si pocong berkepala babi itu tahu kalau Ki Arga sedang menahan energi yang ia curi dengan kedua tangannya. Sehingga pocong itu mulai menyerang Linda dengan energi-energi negatifnya. Linda memasang kuda-kuda dan berusaha menahan kekuatan besar itu. Ayo bocah. Kau yang menantangku kan? Ayo lawan aku. Ki. Ah. Linda terus menahan sekuat tenaga. Karena tangan Ki Arga sedang menahan energi di kepala babi itu, alhasil ia tak bisa menyelamatkan muridnya. Kalau ia menolong Linda, maka energi pocong yang ia kumpulkan akan terlepas kembali. Tahan, Linda. Ki Arga mulai mempercepat ritualnya, mulutnya mulai komat-kamit membaca mantra. Tangannya meremas kepala babi itu dengan kuat. Matanya mulai terpejam dan fokus. Sementara Linda mulai merasakan sesak di dadanya, wajahnya pucat. Ia kesulitan bernapas, tapi tetap berusaha menahan segala serangan yang datang ke dirinya. Mata Ki Arga terbuka, ia melotot ke arah kepala babi itu. Kalau ku bilang ke nerakalah. Kalau ku bilang terbakar, terbakarlah. Hiaa, teriak Ki Arga. Tiba-tiba sebuah api muncul dan membakar kepala babi itu. Ki Arga pun melepas tangannya. Kepala pocong itu pun ikut terbakar saat kepala babi yang ada di lantai terbakar. Energi yang diambil oleh Ki Arga keluar dan kembali kepada pocong babi itu, akan tetapi energinya membawa hawa panas dari api yang akhirnya membakar kepala si pocong. Trik itulah yang Ki Arga gunakan. Mencuri energi lawan, lalu mengembalikannya setelah berhasil dimodifikasi menjadi energi yang malah membunuh lawannya. Senjata makan tuan, ucap Ki Arga. Pocong raksasa itu mulai terbakar. Ia mengerang kesakitan. Suaranya menggema sampai-sampai para warga ikut mendengar. Linda jatuh terduduk dengan badan yang lemas. Ki Arga menatap puas makhluk jahat yang perlahan mulai terbakar dan hancur menjadi abu. Perlahan-lahan, pocong itu tak berbentuk lagi. Akan tetapi, suaranya masih terdengar. Suara kesakitan dan meminta ampun. Sampai akhirnya api membakar habis kepala babi yang tergeletak di lantai. Pocong itu pun ikut menghilang terbakar habis oleh api Ki Arga. Rantai yang mengikat arwah Joko, istri dan anaknya pun hancur berkeping-keping. Mereka bertiga terlepas dari belenggu iblis yang selama ini memperbudaknya. Tak hanya itu, mereka bertiga yang semula berwujud pocong pun perlahan berubah menjadi bentuk manusia pada umumnya. Tubuh mereka agak transparan dan bercahaya. Pintu rumah terbuka dengan sendirinya, Anwar beserta warga pun masuk dan melihat sekitar. Beberapa ada yang menolong Linda karena gadis itu tak bisa berdiri saking lemasnya. Akan tetapi, Anwar terdiam karena melihat sosok Joko bersama keluarganya. Pak Joko, tanya Anwar saat melihat ketiga arwah itu. Ki Arga tersenyum sambil menoleh. Mereka akan tenang sekarang, belenggu yang selama ini mengikat mereka sudah terlepas. Mereka bebas dari tangan setan kurang ajar itu.
Joko tersenyum kepada Anwar yang bisa melihatnya. "Anwar, saya titip desa ini. Maaf karena mengganggu kalian," ucapnya. "Anwar, maaf karena udah bikin repot kamu," kata istri Joko sambil tersenyum. "Pak Anwar, salam ya buat Bejo dan Reza," tambah Rian anaknya. Anwar berkaca-kaca sambil mengangguk. "Iya," jawab ya singkat. "Terima kasih sudah berusaha menolong kita," kata arwah Budita istri Joko. "Sekarang kita pergi dulu ya." Setelah berkata begitu, pelan-pelan ketiga arwah itu menjadi semakin transparan. Sampai akhirnya menghilang dalam kegelapan. Ki Arga menoleh ke arah Anwar. "Kerja bagus Pak Kades. Semua ini karena usahamu," dipujinya yang kemudian berjalan meninggalkan Anwar. Dari arah depan, Bejo berjalan sempoyongan seperti orang linglung. "Hadeh di mana nih?" tanyanya. Anwar tertawa kecil. Ia bahagia sekaligus lega melihat Bejo sadar kembali. Malam itu menjadi akhir dari teror pocong yang dialami warga desa. Ki Arga menjelaskan bahwa semua gangguan sudah menghilang, warga bisa hidup dengan lebih damai seperti sedia kala. Suatu malam di desa yang indah. Terlihat toko dan warung di pinggir jalan masih buka meski jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Penjual makanan pun sesekali lewat sambil mendorong gerobaknya. Banyak anak muda berkumpul di warung Pak Robi dan di sekitaran sawah. Dari arah jalan setapak, Bejo dan Reza datang. Mereka berhenti sambil melihat sekitar, lalu menatap ke arah pos ronda. Di sana sudah ada Fahri sedang meracik bakso untuk para anak-anak muda yang berkumpul meramaikan pos ronda. Dengan wajah datar, Bejo menghela napas. Kemarin aja pas ada pocong pos ronda sepi, gak ada yang mau ronda. Sekarang udah aman, pada kumpul. Kemarin kemana aja? Kita terus yang disuruh ronda, ikeluh Bejo. Reza tertawa kecil. Udahlah gak apa-apa, malahan bagus kalau pos ronda rame lagi, kata Reza yang kemudian berjalan mendekat ke pos. Akhirnya setelah teror pocong yang sangat mengganggu dan membatasi ruang gerak warga, kini semua orang di desa bisa hidup dengan tenang. Tak ada lagi rasa takut dan was-was yang mereka rasakan selama beberapa minggu sebelumnya. Kini, malam di desa jadi kembali ramai seperti sedia kala. Pak Kades pun bisa duduk santai di rumahnya sambil menikmati segelas teh hangat bersama sang istri. Tamat.